Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tentang sharing ya. Hari ini sharing perjalanan hidup. Nah, ini kan ada pakar yang merangkak dari kecil ya. Kalau usaha mah merangkak dari kecil sampai rada dewasa. Nah, rada dewasa. Jadi hari ini kita sharing, tukar pengalaman di mana tentang usaha, tentang hidup, kehidupan ya, kehidupan biasa. Ya, perjalanan ada lika-liku kehidupan. Jadi hari ini ya kita sharing, ngobrol santai. Ya, tapi sebelum kita berlanjut ya, jangan lupa ini subscribe ya, jangan lupa subscribe, like, komen-komennya untuk memajukan Tobat Channel. Dan keduanya ini ya, walaupun Anda emang sambil promosi ya, promosi tas ya, khususnya tas ya, ada di Istana Tas. Jadi kalau bisa pesen di Shopee maupun Tokopedia. Nah, hari ini ya kedatangan ini apa itu termasuk pencetus ya, pencetus tobat, pencetus apa itu usaha yang walaupun hari ini itu pandemi ya, tapi masih bisa bertahan. Nah, jadi hari ini kita tanyakan kepada ada lumayan ahli, lumayan ahli. Ini pakarnya kemarin pakar ya, ini juga banyak bagiannya. Jadi hari ini saya mau nanya-nanya nih. Jadi biar pemirsa juga tahu edukasi pembelajaran yang di luar sana biar tahu juga, biar akrab sama Istana Tas sama Tobat Channel. Nah, kalau ambil contoh baiknya ya. Ya, ambil baik. Jadi kalau ada emang bicara yang jelek-jelek jangan diambil. Ambil positifnya, buang yang negatifnya. Nah, itu. Jadi pertama ini pertanyaan awal atau mungkin perjalanan hidup. Jadi pertama ini kan Pak Andri ini orang Bogor, aslinya orang Bogor Cibinong ya. Cibinong lah. Jadi ngerantau ke Bandung, terus menemukan usaha tas juga. Jadi perjalanan, mungkin saya akan nanya perjalanan dari Bandung awal nyampe ke sini gimana ceritanya? Awal nyampe ke sini ke Bandung mah kalau nggak dari kecil aja nih. Oh enggak, jadi udah dewasa. Tadi ceritanya terlalu panjang. Jadi pertama ke Bandung sih sebenarnya diajak teman sih. Nah, jadi segala macem lah, jadi mandor, jadi apa ya, akhirnya ketemu jalannya, suruh megang tas, akhirnya tahu sedikit banyak tentang tas. Walaupun kita akhirnya berpisah dengan yang ngajak saya ya, bukan berpisah ya, daripada saya gabung terus nyusahin. Ya kan, mendingan saya berpisah nggak nyusahin gitu. Nah, berarti awalnya dimodalin ya, dimodalin datang ke Bandung gitu ya. Ya, karena emang ini kan dari Bogor, jadi belum tahu seluk-beluk daerah nol Bandung, dari nol. Pengetahuan nol. Saya pertama di Jakarta, di sana saya lama di perhotelan. Nah, berarti sebelum di tas, ini bisa ceritain aja nih. Ceritain sebelum di tas, menemukan tas, atau mungkin riwayat hidup. Riwayat hidup. Ya makanya dari kerja sama sekali buta mengenai tas gitu. Jadi apapun yang, walaupun saya dari perhotelan tapi semua bisa dipelajarin lah. Walaupun cuman ini aja sih, yang penting kemauan. Jadi boleh ditanamkan ya, yang penting otak kanan itu selalu bisa, pasti bisa ya. Gitu. Intinya kan kita belajar sama dengan pintar gitu aja. Ya. Terus apalagi kalau bodoh itu ada ya. Ya kalau malas sama dengan bodoh gitu. Jadi orang nggak ada yang diciptakan ini orang bodoh, nggak ada. Berarti semuanya sebenarnya bisa ya. Bisa. Cuma kadang kan kemauannya yang kurang. Jadi emang wawasan, karena emang kalau sukses mungkin bisa butuh wawasan, butuh pembelajaran, butuh silaturahmi kesana kesini biar akhirnya tahu nih seluk-beluknya. Nah, perjalanan. Mungkin jadi awalnya itu tadi. Jadi pertama di hotel, berarti hotel. Di perhotelan lama ya, akhirnya diajak ke sini. Tapi pernah kecemplung di dunia gelap gitu pernah? Itu aib. Soalnya saya dengar itu. Jadi dulu ini pakar mafia, termasuk mafia. Jadi di Jakarta mungkin karena kalau di hotel itu pasti ada
rawan buat karaoke, ya. buat minum-minum. Jadi ini termasuk ini berarti. Karyawan, karyawan yang belaga kayak tamu. Wow. Berarti gue masih ceritain dikit aja tentang dulu riwayat dulu. Jangan ya, jangan ditiru. Tapi intinya ya kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, ya pasti kita ke bawah wangi gitu. Itu ada ya ceritanya ya. Kalau kita bergaul dengan tukang besi, pasti kita kena kepercikan api ya gitu. Berarti kalau dulu tiap hari emang melayani tamu yang sedang minum karaoke, berarti otomatis juga kan? Ya kebanyakan rata-ratanya jadi ke bawah minum. Jadinya barang-barang haram lah yang gak jelas pasti masuk. Tapi ayeuna ini sekarang. Jadi sekarang itu udah tobat. Jadi alhamdulillah ini udah istiqomah tuh kan. Tobat channel. Makanya jadi ada tobat channel. Jadi mengajak untuk paling nggak tobat lah, istiqomah di jalan Allah. Tapi perjalanan itu kok bisa sampai sadar itu gimana? Sampai sadar? Sadar pertama saya masuk masjid nggak ada yang kenal. Tapi kalau masuk ke tempat kayak gitu banyak yang kenal. Itu kenapa ada ya? Jadi sebuah, tapi klimaknya itu, jadi klimaknya tuh antara saya ini udah nggak mau ngulangi, nggak mau minum lagi, udah nggak mau, pokoknya yang dunia gelap itu klimaknya di mana itu? Kalau rata-rata sih orang-orang malam tuh berhenti itu ya pasti kesandung biasanya. Kesandung banyak. Kalau saya kebetulan sakit. Sakit. Ini udah parah baru kerasa semua. Udah berhenti lah. Lamun dia mah tamun orang hirup deui urang arek bener gitu ya gitu kan. Tapi banyak ya hidayah itu datangnya kan dari mana aja ya. Oh iya. Jadi ada yang biasanya ketangkep dulu. Ada yang macam-macam sih namanya hidayah ya. Makanya tapi sempat direhabilitasi kayak gitu, sempat aib dari mana itu? Ya nggak apa-apa kan buat pelajaran. Jadi kalau emang sukses teh bukan orang pintar doang, orang apa itu emang jago-jago doang. Walaupun itu nggak jelas juga, orang nggak jelas pun juga tetap bisa. Jadi Allah itu sayang kepada semua gitu. Ya kalau kayak gitu mah pernah, cuman alhamdulillah lah bisa ngelewatin. Jadi udah, namun kemarin mah udah diponis misalnya ibaratnya ini nyawa tinggal sedikit lagi lah. Tapi Allah sudah mengangkatnya lagi. Sekarang tobat, sudah istiqomah, sudah hijrah lah. Jadi kalau Ustaz mengatakan sudah hijrah, karena emang di sini nggak ada Ustaz sih. Jadi nanti kalau nggak bisa bahasa-bahasanya yang luar biasa kan Ustaz kan bisa medalilnya, bisa ini nggak bisa. Tapi paling nggak ini perjalanan itu udah menemukan lah paling itu cahaya kebaikan. Ya hijrah itu berubah dari yang buruk ke yang baik. Tapi hijrah itu harus dibarengi kita meninggalkan tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Jadi biasanya di tempat maksiat, kadang-kadang tempatnya paling nggak masjid harus begitu. Sering ke masjid. Harus berbarengan. Kalau kita masih di situ, iman kita pasti yakin. Pasti yakin. Tapi kalau emang sekarang menemukan apa itu udah usaha nih, jadi kiat-kiatnya kalau orang misalnya kan biasanya menurut Islam lah, menurut Islam kiat-kiatnya untuk sukses itu gimana? Kiatnya untuk sukses ya libatin Allah lah di setiap kegiatan kita. Mantap. Ini mantap, libatkan Allah terus tuh. Ya. Itu intinya terus. Kan ada pepatahnya gitu. Lakukan, sisanya Allah yang nyelesain gitu. Berarti setiap perjalanan atau misalnya bekerja selalu libatkan Allah terus. Ya. Terus ada lagi mungkin yang lebih vitalnya ini. Yang lebih vitalnya. Jadi kalau paling enggak dicontoh ditiru caranya, tekniknya atau gimana? Ya usaha terus gitu. Jadi jangan gampang nyerah. Kalau kalau kita udah usaha gagal itu biasa bangkit lagi. Tapi kalau kita belum usaha kita udah bilang gagal, berarti udah kita nggak ada udah selesai gitu tanpa mencoba gitu. Soalnya emang kebiasaan sukses itu kan mencoba terus. Mencoba gagal, jatuh gagal gitu kan, bangkit lagi, jatuh gagal, bangkit lagi.
sampai menemukan sebuah kesuksesan gitu. Gali sumur. Jadi emang banyak yang di luar sana, mungkin kan ada ini yang multi-quarter kan, yang suksesnya juga udah 60 tahun kan ada kan. Tapi kan semua nggak ada kata terlambat, apalagi ini yang masih muda atau masih pikirannya itu masih fresh gitu. Jadi fresh. Jadi jangan mengandalkan, paling enggak biasanya kan kalau perantauan seperti saya nih, perantauan dari Madiun itu biasanya rata-rata kesini pengennya kerja di pabrik kan gitu. Akhirnya emang nggak pernah menemukan tempat usaha kan, karena emang ilmunya nggak ada. Dan orang tua biasanya kan yang penting kamu kerja gitu kan. Syaratnya paling kamu kerja. Kalau udah kerja udah tenang gitu, walaupun memang ya kan kerja pasti standar kan. UMR terus gitu, nggak ada peningkatan yang gitu. Jadi tapi perjalanan ini yang paling paling berkesan. Nah, yang paling berkesan tuh ya paling berkesan tuh ya bisa apa ya bisa sampai titik ini tuh alhamdulillah gitu, melalui perjalanan kita ya. Perjalanan kita tuh dari ya emang nggak punya apa-apa ya sampai semua di jadi di tas ini kemarin itu sebenarnya ada modal atau enggak? Nol. Berarti tanpa modal sama sekali. Jadi pas kita ditinggalin tuh nol banget. Terus akhirnya kemana kok bisa nyampe, misalnya kok dapat modal atau dapat itu dari mana? Pertama jauhin dulu riba ya. Tuh, dua ilmunya. Tadi libatkan Allah kan, jauhi riba tuh. Ini dua. Jadi kalau punya modal jauhin riba itu maksudnya kalau kita masih punya saudara, orang tua, lebih baik kita pinjam dulu ke orang tua. Kalau punya teman juga ya mudah-mudahan temannya baik, minjemin kita duit juga. Ya tapi jauhin riba ya. Alhamdulillah kemarin dibantu sama orang tua ya buat modal dikit-dikit. Terus akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang. Oh berarti orang tua, saudara itu kan sangat mendukung ya. Jadi kalau emang pengen usaha, tadi yang dikatakan jauhi riba, ya paling enggak pinjem tapi jangan enggak ada riba. Nah, walaupun sedikit, tapi itu berkah. Nah manfaatnya gitu. Mungkin ada lagi yang itu. Mas satu lagi, jangan jadiin karyawan-karyawan kita itu sebagai karyawan, jadikanlah mereka sebagai aset kita. Karena tanpa mereka kita nggak ada apa-apa. Dan jangan sekali-kali berpikir kalau lu nggak ada gua lu nggak bisa jadi apa-apa, itu nggak boleh tuh. Jadi kita rangkul semua sampai di paling bawah ibaratnya. Paling bawah. Di sini rata ya, nggak ada perbedaan ya. Kalau kita lagi bercanda bebas gitu. Karena tadi melibatkan Allah tadi. Jadi kita punya bos hanya Allah doang. Allah doang. Itu panen semua. Nah, jadi semua akhirnya ya mau di pimpinan, mau di semua jadinya kan karyawannya Allah semua kan. Iya. Jadi kalau udah kita merasa karyawannya Allah, akhirnya kita bisa menjalankan kan paling nggak amanatnya Allah. Jadi mungkin ada yang kiat-kiat lagi yang bisa ngebangkitin orang-orang yang di luar sana tuh, wah pengen usaha nih bener nih, walaupun nggak punya skill tapi asal mau belajar akhirnya bisa kan gitu. Ya pertama tetap semangat ya, tetap semangat, terus jangan gampang nyerah, coba terus mudah-mudahan kebanyakan sih yang coba terus dapat hasilnya nantinya gitu. Jadi paling enggak nih kalau kita biasa misalnya mancing lah, kita siapin pancingnya, siapin umpannya. Kalau masalah ikan mah Allah yang benar gitu. Ya. Gitu. Mungkin itu sederhananya seperti itu. Terus ada lagi atau mungkin itu lagi? Udah nih nanti kepanjangan. Nanti kebuka semua nanti bicarakan saya. Ya sebenarnya nggak apa-apa kan buat edukasi. Jadi yang di luar sana mungkin ya hari ini mungkin kurang beruntung, kurang mungkin kehidupannya bang, apalagi pandemi ini kurang ada susah. Ya paling nggak cari peluang nih. Jadi cari peluang ya paling nggak. Ketika Anda usaha sendiri, Anda jadi bosnya kan gitu. Anda jadi apapun usaha, walaupun itu kan gorengan, mau tukang cilok, mau tukang bakso, kalau usaha sendiri, Anda jadi bosnya sendiri gitu. Mungkin itu atau mau ada lagi?
beli aja tas di Istana. Oh iya, jangan lupa nih. Jadi kita ini produksi tas, jadi produktif tas. Kalau emang mau beli tas, mau jadi reseller boleh, mau pesan custom, mau pesan ya buat instansi ya, instansi terus pemerintahan boleh pesan di kita. Jadi bisa di komen-komen, bisa nanti minta kontaknya. Biasanya ada di atas komen-komen, biasanya suka ada Ya. kontaknya. Ini lupa nih nggak ada nomor teleponnya. Oh iya, teleponnya belum dipasang nih. Tapi ini udah modal lumayan Istana Tas. Oke, jangan lupa subscribe ya, like, komen-komennya untuk membangun Tobat Channel. Mungkin hari ini cukup sekian. Terima kasih bila ada kata-kata ya kurang berkenan, tidak enak lah, tidak didengar ya, kami kan emang lagi belajar. Ambil baiknya aja. Ambil baiknya seperti yang awalnya. Positifnya ambil, negatifnya buang jauh-jauh. Mungkin segitu ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.